eh, masalah ini kan masalahnya masalah furu'iyah gitu kan, masalah furu'iyah, masalah perbedaan gitu kan. Ya kalau menurut saya gini, perbedaan itu rahmat kan. Kalau seandainya perbedaan itu bukan rahmat, maka uh, semua mazhab itu gak bakalan uh, tercipta gitu oleh para ahlinya gitu kan. Dan saya juga cuma satu gitu. Kalau seandainya berkaitan tentang alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, di dalam bukunya itu kan ada tuh fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih. Jika suatu ada perbedaan gitu kan, suatu ada perbedaan, suatu ada permasalahan, kita lihat dulu benar kata Pak Abdul Muiz, baliknya apa? Ya, Al-Quran ada sunnah gitu aja gitu. Kalau seandainya tingkatannya saya dilihat dulu Pak gitu kan, dilihat dulu Bapak ini udah ngerti sampai mana gitu, maksud seorang mualaf gitu. Jangan, mohon maaf, jangan ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong langsung mempelajari mazhab gitu tanpa tahu ilmunya gitu kan. Karena dalam banyak syarah-syarah yang menjelaskan tentang perbandingan mazhab ini nanti akan timbul ikhtilaf gitu. Dan dari ikhtilaf itu ujung-ujungnya pasti ya benar kata as-shawab gitu kan. As-shawab mana nih yang paling tepat. Nah, disitulah gitu masuknya yang namanya pertikaian gitu. Pertikaian itu yang membuat hancurnya umat Islam gitu Pak. Kalau menurut saya sih dilihat dulu Pak gitu. Orang tersebut udah sampai mana nih gitu pemahamannya gitu. Oke, Oke, siap ya, Mas. Bang Ilyas. Ya. Jadi tadi kalau saya malah memahami dari saudara Abdul Muiz itu lebih menguatkan prinsip dasarnya untuk membedakan antara usuliyah dan furu'iyah ya. Kemudian juga menganalogikakan tentang suatu hal yang furu'iyah gitu. Jadi tadi yang saya pahami seperti itu dari penyampaian Abdul Muiz. Bagaimana? Salman, mohon maaf kalau menganalogikan untuk tingkatan mu'alaf yang paling rendah itu nggak bisa gitu. Kalau dianalogikan gitu. Kalau penyampaian kalau untuk analogikan ya kita ini yang udah belajar gitu. Itu aja, Salman. Ya, makasih. Maksudnya kalau saya malah memahaminya di prinsip as-shawabnya itu, Bang Ilyas. Jadi tadi mas saya ada penekanan di kalau betul 2, kalau salahnya 1. Ya mungkin narasi pandangan kita masing-masing gitu. Oke, boleh dari saudara Abdul Muiz mungkin ada tambahan. Kalau saya berbicara tentang taklid, boleh ya Bang Ilyas, kalau saya pribadi taklid itu boleh. Tapi jangan selalu taklid yang nggak boleh. Apalagi taklid buta gitu, yang nggak boleh. Kalau menurut pandangan saya gitu. Saya khawatir untuk yang mu'alaf yang benar-benar nggak tahu gitu. Makanya jangan sampai taklid gitu. Ya. Yang paling bawah itu. Ya kalau menurut saya sih tadrijian ya Sote. Bertahap dari taklid nanti bisa ke tatbi. Jadi nggak selalu di momen paling bawah. Saudara Abdul Muiz, dari pertanyaan ketiga gimana? Mau disampaikan dulu? Nanti bisa kita saling kolaborasi. Tadi pertanyaan keduanya itu dari saudari Zaratul ini. Ya, tadi ada yang tentang macam-macam, itu ahlu sunnah wal jamaah. Terutama ahlul hadis dan ahlul ra'yi, kan ada tuh. Di kolom chat. Ya, banyak. Apalagi kalau mualafnya suka baca, Sat. Aduh, malu kayaknya. Oke. Pertanyaan kedua tadi dari saudari Zaratul ini, boleh disampaikan lagi Zaratul ini? Biar lebih catch, menangkap. Jadi pertanyaannya, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari aliran Ahl al-Hadis? Jika ada, tolong diuraikan dan dijelaskan. Begitu pemakalah.
Bisa dipahami ya? Gimana, Saudara Abdul Muiz? Mau saya dulu Ya, atau antum dulu? Silakan. Ya, saya dulu nanti sampai yang melengkapi ya. Oke, siap-siap. Ahlussunnah wal jamaah ya. Ahlussunnah itu sunnah Nabi, al-jamaah itu jamaah sahabat ya. Di situ di makalah ada dua dalam madhab sunnah wal jamaah, dua aliran. Pertama hadis, ar-ra'i. Begini. Ini secara dilihat dari segi apanya ya. Kalau ar-ra'i itu cenderung tekstual. Cenderung tekstual. Saya kasih contoh yang kontroversi ya, biar sampean tergugah. Wah, biar sampean tertarik. Saya sengaja memang melempari isu kontroversi ya. Begini, contohnya yang banyak aliran-aliran, saya tidak mengatakan mereka tidak ahlussunnah wal jamaah, cuma mereka ahlussunnah wal jamaah mungkin golongan al-hadis ini ya, yang hanya berbarengan pada tekstual. Contoh begini, masalah maulid Nabi. Maulid Nabi. Mereka kan jelas mengatakan di Al-Quran, hadis kan tidak ada. Kalaupun itu maulid Nabi bagus, niscaya para sahabat itu lebih mendahului melakukannya daripada kita. Kan begitu. Oh, benar, di Al-Quran hadis kan tidak ada. Itu secara tekstual memang tidak ada. Lah, dibantah oleh ahlu ra'yi ini yang mengedepankan pemikiran-pemikiran nalar berijtihad. Nah, sama silakan mau kontroversi mau apa silakan. Nanti saya pemahaman saya tentang ini begini supaya sampean kontroversi ya. Nah, kalau ahlu ra'yi begini, oh enggak gitu juga. Oh, kamu goblok, pemandanganku sampai segitu tok. Sampean lihat hadisnya, Kanjeng Nabi, kenapa engkau puasa hari Senin, Kanjeng Nabi? Karena hari Senin saya dilahirkan. Lah, pendapat ulama ahlu ra'yi ini, lah itu jelas Nabi itu sudah membuka kunci kita untuk berbahagia, merayakan atau berbahagia tentang kelahiran Nabi. Cuma bentuknya itu yang terserah kita, mau lewat pameran lukisan, mau lewat acara selamatan. Ya monggo, karena Nabi sudah ngasih tanda-tanda itu. Lah bagi yang ahlu hadis sudah ada itu. Kamu itu ngarang saja. Loh, gitu. Terjadi perdebatan semacam itu. Tapi itu masih dalam ruang lingkup ahlussunnah wal jamaah. Contohnya di Saudi kan banyak yang berpaham al-hadis. Nah, kalau di Indonesia utamanya banyak golongan Nahdlatul Ulama atau NU yang saya ikuti itu pahamnya banyakkan ahlu ra'yi. Ya, itu saja dari saya, silakan ditambahkan. Nih kayaknya Pak Abdul Muiz cocok nih jadi bibit-bibit Abu Janda nih. Baik, makasih Pak Abdul Muiz. Jelas ya tadi dari penyampaian Saudara Abdul Muiz. Tinggal teman-teman kita nih yang termasuk al-hadis atau ar-ra'i. Nah, kalau saya sih pasti setiap sesuatu ada kelemahan dan kelebihannya. Terutama tadi dari pertanyaan seputar ahlu al-hadisnya, untuk kelebihannya sudah pasti itu sudah secara tekstual lebih cari aman, ya kan? Lebih cari aman dari hal-hal yang memang mungkin dari bagian orang-orang ada yang khawatir apabila nanti tidak sesuai, nanti berarah kepada hal-hal yang baru. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk kekurangannya, kalau saya pribadi sih agak kurang untuk fleksibilitasnya ya, karena kan yang namanya kondisi wilayah itu kan berbeda-beda. Kita terkadang akulturasi antara budaya itu juga harus dan mesti bijaksana dalam menanggapinya. Gitu. Adanya perbedaan tadi yang disampaikan Pak Abdul Muiz, mungkin NU, Muhammadiyah itu kan semua tergantung target pasar. Ya, karena pasar yang berbeda sehingga cara pendakwahnya yang dilakukan itu mana yang dikedepankan al-hadisnya atau mana yang dikedepankan dari segi ar-ra'i. Jadi jelas kalau menurut saya ya, Zaratul ini ada kelebihan dan kelemahannya. Gitu. Kalau tadi diantaranya kelemahannya mungkin kalau saya agak sukar gitu, aku gitu. Apalagi kita hidup di wilayah yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kata Nur ini, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dengan
bermacam-macam, ya dengan bermacam-macam budaya, ya, dan tentu ini juga kita mesti adaptasi. Yang penting selama itu tidak mengarah kepada kemusyrikan, itu kalau menurut saya no problem gitu. Tidak mengarah kepada musyrikan, dan kita bisa mengisinya dengan nilai-nilai kebaikan, dan itu juga bisa menjadi sarana dalam berdakwah kebaikan. Itu sangat bagus kamu. Dari Ar-Ra'i. Kadang kan orang berpendapat maaf nih, buat bersama aja, menganggap wah acara maulid gitu, ini nggak bagus gini-gini. Contoh ada yang mengatakan seperti itu. Tapi di sisi lain kan dari segi sarana dakwah itu bagus. Ya konten atau isinya ya nggak salah, karena kan di dalamnya tentang menceritakan, mengulas, ya agar tentu kita mengetahui gitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Apakah itu salah? Enggak, kalau menurut saya. Jadi itu bervariatif tergantung dari teman-teman bagaimana menanggapinya. Makasih. Ada tambahan? Yang salah gitu nggak, Man? Yang salah mana? Ya mungkin ada. Ya kan Antum bilang itu benar ya kan, itu benar. Nah tuh orang yang mengatakan salah tuh kenapa kok bisa ngatain salah gitu? Masa perlu Nindi? Ya jadi, barangkali kan ada teman-teman yang belum paham juga. Gitu. Karena ada sesuatu yang baru yang nggak ada secara tekstual yang tadi disampaikan. Nah itu kita nggak bisa melabelkan dia salah atau kita yang benar gitu. Yang penting menurut saya sih berbeda itu, kalau kata Adi, berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Yang salah itu yang maki-maki, Man. siap. Yang merasa paling benar kali. Iya, yang maki-maki ya kan, itu yang salah. Ya, oke, makasih. Yang penting jangan merasa paling benar. Ya, itu bisa dibicarakan baik-baik. Kasih. Terima kasih. Gimana Zaratul Aidi? Iya. Terima kasih jawabannya Pak Makalah. Jadi boleh saja mengambil keputusan dari Al-Hadis dan atau Ar-Ra'i ini ya, sah-sah saja gitu ya. Ya, kalau saya iya. Tapi kalau kita pribadi kan, kita keterbatasan dari pengetahuan kita ya. Jadi perlu dibantu sama orang-orang yang ahli dalam bidangnya gitu. Lalu siap, syukran. Saya tambahkan tadi pertanyaan Saman. Yang itu, Man, yang jawabannya penjelasannya gini. Yang tentang siapa yang salah atau itu. Yang menyambung yang pertanyaan Adi gini. Kalau menurut saya tuh sebenarnya orang yang menyalahkan itu kurang baca sebenarnya. Kurang baca referensi ulama yang ini yang membolehkan atau yang tidak gitu kan. Ijtihad mereka seperti apa. Sedangkan gini, kalau kita lihat kan, kalau menurut saya benar kata Salman, kalau seandainya menuju kemusyrikan ya jangan gitu. Tapi banyak ulama-ulama yang dari kalangan Hanafi, Hambali gitu kan. Gitu. Mereka dulu emang tidak memperbolehkan gitu kan. Dulu tidak ada nih dalam hadis sunnah, benar kata Pak Abdul Muiz. Tapi banyak ulama-ulama yang kontroversi gitu kan, kontemporer gitu. Banyak yang mereka boleh kok gitu. Asalkan intinya gini, jangan menyembah selain Allah gitu. Banyak ada referensi contohnya Syekhul Ibnu Taimiyah gitu kan. Banyak gitu. Yang penting intinya di situ ada suatu pujian gitu. Pujian-pujian yang kepada Allah dan juga sholawat kepada Nabi gitu. Bukan naro kemenyan apa segala macam. Jangan gitu. Masa malam Isra Mi'raj atau itu nyebar bunga di tengah laut, itu kan termasuk kemusyrikan gitu. Atau gosok-gosok risnya gitu kan,
pada malam Isra Mi'raj gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, makasih Saudara Muhammad Ilyas untuk kata-katanya untuk melengkapi dari penyampaian pemakalah. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan dari Saudari Fitri. Boleh Fitri masih hadir? Halo, Fitri Yani. Hadir. Oke. Pertanyaannya masih ingat ya Fitri? Boleh disampaikan lagi Fitri? Ya, mengapa perbedaan? Mengapa ada perbedaan pendapat para imam mazhab Ya, mazhab terhadap hukum fikih? Oke, makasih. Boleh disampaikan Saudara Abdul Muiz. Oke. Mbak siapa tadi? Mbak Fitriani. Orangnya seindah namanya. Saja. Udah ada yang di rumah, ini ya, Pak. Setelah kita secara bahasa itu sudah memahami makna madhab, sekarang kita secara bahasa fikih. Kata bahasa Indonesia fikih. Apa sih secara bahasa fikih? Fikih. Itu secara bahasa itu cerdas. Cerdas. Bukan hanya pintar. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang sama Allah itu dikehendaki bagus, maka dia cerdas dalam urusan agama. Orang cerdas itu pintar apa enggak? Pintar. Orang cerdas itu banyak akal apa enggak? Banyak akal. Antara orang cerdas satu dan yang lain itu beda pandang apa enggak? Kalau enggak beda, enggak cerdas namanya. Ya pasti berbeda. Itu secara bahasa dulu ya. Makanya saya harus paham dulu cara bahasa sebelum saya berlanjut ke yang lain. Makanya fikih itu mesti beda karena isinya orang cerdas-cerdas. Kalau sampean pasti enggak cerdas, pasti ya sudah gitu saja. Karena sampean enggak cerdas. Terus, kenapa ada perbedaan? Ya istilah Pak, enggak berbeda. Sampean enggak usah jauh-jauh ke mazhab Syafi'i, Maliki yang 200 Hijriahan ya. Antara NU sama Muhammadiyah, itu lahirnya dulu mana? Dulu Muhammadiyah. 19 berapa itu? 20 ya? Muhammadiyah, Pak. Kalau NU kan 26. Itu lahirnya duluan siapa? Muhammadiyah. Itu gurunya siapa? Kalau ke ujung-ujungnya. Gurunya kalau NU didirikan Hasyim Asy'ari. Kalau Muhammadiyah apa? Ya Ahmad Dahlan. Itu di Mekah gurunya sama, Pak. Gurunya sama. Loh kok pulang-pulang bisa beda? Karena ruang lingkup dakwanya beda. Kalau Muhammadiyah menengah ke atas, maka kebanyakan cenderung tekstual. Kenapa? Karena yang diajak ngomong, ya ada diskusi itu nyambung orangnya, Pak. Maka tekstual gampang. Tapi kalau NU menengah ke bawah, itu harus penuh dengan kreasi, penuh dengan macam-macam. Makanya kalau NU itu rata-rata ahli guyon. Kenapa? Karena kita menghadapi orang yang bawa-bawa ini, kalau sampai ajak situ mesti tidak mau. Paham? Itu saja sudah beda. Nah, lagi perbedaan-perbedaan yaitu yang paling prinsip karena latar belakang imam-imam itu dalam memahami tentang Al-Quran hadis. Contoh, beda masalah tentang batal atau tidak batalnya menentu lawan jenis ya, lawan jenis yang bukan mahram. Itu kan ada perbedaan dari kata bahasa. Kalau Imam Syafi'i membacanya aula mastum bil alif ya, la mastum. Itu dibenarkan. Kalau mazhab Maliki membacanya aula mas bidunil alif ya. Itu juga dibenarkan. Tapi implikasinya maknanya beda. Kalau aula mastum maknanya nyentuh. Kalau aula mastum maknanya bersatu tubuh. Nah, itu sudah beda implikasinya. Dan itu fine-fine saja. Terus juga masalah banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Nah ini perbedaan-perbedaan ini saya tekankan lagi ya. Ini ruang lingkupnya masalah as-shawab ya, bukan masalah hak ya. Jadi sampean jangan terjerumus masalah itu salah itu benar. Jangan
Oke lah kalau kita mengatakan seperti itu, tapi lebih tepatnya kalau kita secara bahasa itu tidak tepat atau kurang tepat diri saja. Karena kalau masalah benar tidak benar itu sudah masalah Islam dan tidak Islam. Paham ya? Kalau perbedaan pendapat itu sebagian ulama mengatakan karena rahmat. Ya rahmat memang beda-beda macam-macam. Sampai ada yang ekstrim perbedaan. Contoh perbedaan yang ekstrim itu kalau mazhab Maliki apa Hanafi ya, saya lupa. Cuma sebagian dianut juga pendapat imam besar satrinya Imam Syafi'i bahwasanya najisnya hayawan yang halal dimakan tidak najis. Maksudnya kotoran hayawan yang halal dimakan tidak najis. Contoh kotoran ayam, kotoran sapi itu tidak najis. Tidak najis. Itu ekstrim banget kan. Wah, kita kan jijik banget sama kotoran ayam, kotoran sapi. Tapi ada sebagian mazhab yang mengatakan itu najis karena keluar dari hayawan yang halal. Buktinya apa? Telur kan boleh dimakan. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang ruang lingkupnya antara as-shawab saja, tidak sampai mengarah ke hal-hal. Ini dari saya, monggo ditambahi Mas Salman. Jelas ya, tadi yang disampaikan itu secara ruang lingkup kecilnya kenapa adanya perbedaan, Saudari Fitriani. Kalau saya menguatkan sedikit narasi dari Saudara Abdul Muiz, ibaratkan target pasarnya berbeda ya. Jadi yang satu belanjanya itu di mall, yang satu di pasar samping gitu. Kan cara bahasa yang digunakan juga berbeda, narasi penyampaian juga berbeda. Jadi itulah luar biasanya para pendakwah, para ulama-ulama kita bisa menyesuaikan dengan target yang nantinya bakal menjadi tarikan ya, maksudnya dalam berdakwah. Nah, baik tadi dari aspek Muhammadiyah maupun dari aspek dari Nahdlatul Ulama, itu secara garis kecilnya maupun secara garis besarnya. Kalau saya memahami, karena berbeda itu banyak kondisi wilayah ya. Kalau secara luas itu karena kondisi wilayah yang berbeda, keadaan wilayah yang berbeda, kemudian juga metode yang diambil oleh para ulama, caranya itu ada perbedaan sehingga nanti produknya yang dihasilkan berbeda. Dan mungkin ketika melihat itu berbeda juga gitu. Jadi karena pengambilan lamastum dan lamastum antara Imam Syafi'i itu juga berbeda. Nah, itulah salah satu kenapa adanya perbedaan. Selama furu'iyah atau tadi disampaikan as-shawab itu no problem ya. Nggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang penting selama usuliyahnya itu masih bertauhid kepada Allah, itu aman. Terima kasih. Terakhir pertanyaan, ada tambahan? Ayo, silakan. Untuk mengkoreksi pernyataan Abdul Muiz tadi ya, kebetulan saya juga pernah ngaji di kelompok ekstrim gitu. Saya pernah ngaji dengan orang Persis bahwa tadi dikatakan kotoran hewan yang halal seperti kotoran sapi, kotoran ayam gitu ya, dikatakan enggak najis, itu keliru ya. Bahwa ketika saya ngaji dengan orang Persis itu dikatakan tetap najis, cuma itu tidak membatalkan wudhu. Ya, itu yang perlu saya koreksi. Tetap itu najis, tapi tidak membatalkan wudhu. Tapi tetap harus dibersihkan kalau memang mau sholat gitu. Itu aja saya koreksi sedikit. Jadi bukan nggak najis. Tapi kalau ada yang mengatakan kotoran sapi atau kotoran ayam itu sampai nggak najis, saya nggak tahu kalau golongan ekstrim yang mana. Setahu saya kelompok Persis cukup keras dalam hal fikih ya. Itu mungkin saya koreksi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Oke, baik, makasih. Mungkin mau dikasih pernyataan kembali dari Saudara Abdul Muiz atau mungkin dari teman-teman yang lain. Enggak usah lah, yang lain aja. Oke dah. Ya. Gimana Saudari Ayu, Khairunisa, Nida, Fitri, gimana Fitri? Boleh pertanyaan yang terakhir ya. Tadi dari yang pertama, sebentar, saya cari dulu. Dari Saudari Reza. Reza, masih ada Reza? Afifatul Jannah. Halo Reza.
yang tadi Saudara Fitri sebelum halo. Ayo silakan Bang Ilyas. Gini, kalau menurut saya sih itu kan dari contoh Pak Abdul Muiz ya. Nah, sebenarnya sih perbedaan-perbedaan tentang fikih itu udah ada dari zaman Nabi gitu kan. Tentang apa? Tentang cara mau banyak lah hukum-hukum kan hukumnya ya. Tapi kalau cara menggunakannya aja, contohnya aja gini, qiraat dah bacaan Al-Quran aja banyak gitu. Ada yang pakai imalah, ada yang pakai pakai zot, pakai huruf-huruf. Nah dari situ gitu kan kata itu perbandingan gitu yang jadi apa namanya menjadi suatu kaya akan ilmu gitu. Tapi ya saran saya untuk yang seseorang gitu kan, yang seseorang yang kenapa harus berbeda gitu. Ya mungkin karena pendapat dia itu melihat dari segi aspek ilmu yang didapatkan, yang dia miliki, mungkin dia berbeda pendapat karena ijtihad dia mengambil dari konsep atau perilaku gitu, fi'liyahnya Nabi gitu kan, baru qauliyahnya ucapan gitu. Itu saja kalau menurut saya gitu, karena ya ujung-ujungnya pasti mereka lihatnya perbuatan Nabi atau perkataan Nabi gitu. Itu saja gitu. Karena semuanya dari dulu emang udah berbeda pendapat gitu. Kalau sekarang kan kunut atau tidak kunutnya kan sekarang kan gitu. Iya Bang Ilyas, gitu. Makasih. Kalau saya tadi malah menanggapi kalau Saudara Abdul Muiz ini memberikan penjelasan dari sebuah kejadian dari skala yang kecil Bang Ilyas, yang memang famous di Indonesia gitu. Nah, mungkin kalau memang secara garis besar sih, jadi miniatur kecilnya tuh kayak gitulah, gitu. Tapi memang secara garis besar tuh banyak, ya banyak. Maksudnya lebih banyak. Tadi yang disampaikan untuk kasus kecilnya, terutama yang suka kita alami sehari-hari. Pertanyaan yang pertama ya, mungkin yang tadi dari Saudari Reza Afifatul Jannah, yaitu apa perbedaan dari mazhab Imamiyah, Syiah Imamiyah, kemudian dan Syiah Zaidiyah. Ini lumayan perlu ini nih, baca literasi dulu. Boleh, Saudara Abdul Muiz. Ya, saya menggarisbawahi ya. Syiah itu juga kontroversialnya begini. Sebagian ulama mengatakan kita berbeda pendapat itu masalah usul ya. Usuliyah. Ada yang mengatakan enggak, itu salah fariyah saja. Ya sudah, monggo ma'awan lah. Makanya buktinya kenapa sebagian, bahkan yang kita katakanlah ya sudah, mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Arab Saudi yang dikatakan itu ekstrim lah bahasa walaupun kerap tekstual, itu saja masih memperbolehkan Syiah untuk berhaji dan umroh. Artinya Iran ya. Iran itu masih boleh berhaji dan umroh. Artinya Arab Saudi saja menganggap perbedaan dengan Syiah itu bukan masalah akidah, hanya masalah furu'iyah. Itu bukti konkret ya. Kedua, saya ngasih garis besar. Kalau Syiah Zaidiyah itu dinisbatkan pada Imam siapa lupa ya. Pokoknya turunan dari Sayyidina Ali. Cuma secara garis besar Zaidiyah itu tetap mengakui 4 sahabat, tapi mereka tetap meyakini Ali yang paling berhak untuk sebagai khalifah pengganti Nabi. Tapi mereka tidak sampai mencimaki. Itu yang garis besarnya. Jadi mereka tetap mengakui Abu Bakar itu ya sahabat yang baik. Tapi tidak terbaik. Yang terbaik yang berhak untuk menjadi pemimpin setelah Rasul itu adalah Sayyidina Ali. Itu garis besar dari Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Imamiyah enggak. Imamiyah itu kan Imam Ibn Asyar ya, Imam 12 itu.
Itu secara garis besar itu enggak semua, itu semua Abu Bakar itu enggak jelas. Setelahnya Umar itu enggak jelas. Bahkan Utsman enggak jelas, yang paling berhak itu Ali. Bahkan mereka sampai meriwayatkan hadis-hadis yang macam-macam yang sebagian sama ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan hadis yang bohong ya. Hadis bohong karena secara diteliti secara asbabul wurud hadis dan secara realita itu tidak cocok semuanya. Nah, ini garis besar Imamiyah. Jadi Imamiyah itu hanya mengkultuskan Sayyidina Ali dan menafikan semua sahabat. Bahkan mereka hanya mempercayai kalau tidak salah itu 9 sahabat. Padahal sahabat itu jumlahnya berapa? Jumlah sahabat itu 124.000. 124.000 itu dikurangi 9 berapa? 100 berapa, Mas? 23 ribu sekian. Lah itu bagi mereka itu sesat semua. Sesat semua sahabat. Yang lempeng hanya 9. Ya udah, itu garis besar dari Syiah Imamiyah. Kalau Zaidiyah enggak, tetap mereka mengapa sahabat dan tetap baik, tapi mereka enggak mengakui artinya mereka meyakini bahwa yang berhak adalah Sayyidina Ali. Jadi saja. Itu garis besarnya. Mau ditambahi Mas Salman? Oke, baik, makasih. Kalau saya berkesimpulan berarti berbeda dari segi sikap ya, Sat ya. Sikap menanggapi dari keempat khalifah tersebut. Jadi kalau tadi Syiah Imamiyah, kalau saya pahami lebih ekstrim daripada Syiah Zaidiyah. Tapi kalau dari segi bahasa, Syiah Zaidiyah. Nah, biasanya itu ada Zaidiyah. Itu biasanya disandarkan kepada orang. Nah, kalau yang saya baca dari literasi barusan, karena baru juga bagi saya, itu Zaidiyah berarti dari Zaid bin Ali. Ya, Zaid bin Ali, yaitu yang anggapan mereka imam kelima. Adapun dari tadi Syiah Imamiyah, yaitu berarti berlandaskan kepada imam mereka, atau bisa disebut juga dengan Imam Ja'far, yaitu Ja'far bin Ali, yaitu merupakan imam ke-6 mereka. Nah, yang didominasi yang mana yang lebih banyak? Yaitu tadi Syiah Imamiyah. Ya, itu tersebar baik di Lebanon, Iran, dan sekitar. Kasih. Mungkin itu Reza Fifatul Jannah. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Silakan. Mungkin jelas kali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami, silakan nanti disimak kembali recordingnya, rekamannya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Monik atau Zaratul ini, atau mungkin cukup karena sudah jam 8? Nanti tinggal mungkin ada penyampaian dari dosen pengampu, Ustadz Dinil Abror. Kalau saya mau menambahi sekedar ya untuk teman-teman dan juga saya sendiri. Kalau dalam hal perbedaan itu ya silakan berbeda, tapi jangan sampai menafikan hal yang bagus. Itu begini, kayak saya nih NO ya. Saya itu banyak tidak cocok dengan Salafi katakanlah. Sering tuh kita tidak cocok dengan paham-paham Salafi. Ya, kita mengatakan Wahabi, mereka kan tidak mau dikatakan Wahabi. Katakanlah Salafi. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi kita berbeda, kita mengkritiknya ya dalam hal ini saja. Tapi jangan menafikan hal-hal yang lain. Contoh mereka, katakanlah pemerintah Saudi. Mereka bagaimana mereka memuliakan tamu-tamu Allah. Bagaimana mereka itu memuliakan merumat, memelihara Masjid Nabawi, Masjid Makkah. Jangan sampai menafikan hal-hal yang bagus dari mereka. Ya sudah, kalau beda pendapat, yang kita kritik, ya sudah kritik ini saja. Jangan melebar kemana-mana. Artinya kalau tidak cocok semuanya. Tidak bisa seperti itu. Ya tidak cocok dalam hal ini saja. Untuk yang lain ya sama gitu loh maksudnya. Katakanlah NU beda sama Muhammadiyah dalam hal ini. Ya sudah, hal ini saja. Jangan sampai kalau hal ini sampai menafikan yang lain gitu loh. Ya sudah ya, hal ini saja yang kita kritiki. Sama Muhammadiyah juga ngerti NU. NU itu orangnya ketinggalan zaman dan sebagainya. Ya sudah, ini saja. Gitu loh. Atau NU mengkritik Muhammadiyah itu tekstual dan sebagainya. Ya sudah, ini saja. Tapi jangan sampai merembet yang lain. Gitu loh. Makanya kita terbiasa dengan perbedaan pendapat. Jangan menafikan hal-hal benar yang lain yang ada pada orang itu. Gitu. Terima kasih dari saya itu. Oke, makasih Pak Muiz. Intinya kita profesional ya Pak Muiz ya. Profesional, jadi jangan terlalu baper juga. Ya, kita tahulah mana bagian yang harus kita sampaikan, di mana forum diskusi, di mana yang memang
kalau sikap sosial tetap kita kedepankan, sikap kebersamaan tetap kita kedepankan. Ya. Intinya kalau kata orang bijak, berbeda itu sebuah fitrah. Ya. Adapun bersatu itu sebuah perintah dari Allah. Jadi apapun kita, ya mau furu'iyah seperti apapun, yang penting kita tetap satu. Gitu. Makasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Saya mau menambahkan gini, kalau menurut saya gini, Pak Abdul Muiz, kita berbeda ya Pak, kita. Maksudnya, saya nggak ikut-ikutan ya, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak tahu, nggak ikut dua-duanya. Kalau saya menanggapinya gini, saya banyak Pak, maksudnya baca dari kalangan Salafi, NU, Muhammadiyah gitu kan. Gini Pak, semua bersumber dengan satu yang sama kan ya, gitu kan, Al-Quran dan hadis gitu. Kan cuma satu doang Pak gitu, semuanya benar Pak. Saya teliti, saya ini, itu semuanya mereka berpendapat gitu, ulama ini gitu kan. Tapi toh kenyataan yang dipraktekkan gitu, kalau menurut saya gitu kan, berbeda gitu maksudnya. Semua kauliyahnya sama gitu kan, tapi cara itunya Pak yang bikin itu. Tapi kalau menurut saya malah menganggap bahwa itu menjadi referensi saya Pak gitu, referensi bagaimana intinya umat ini ada penengah gitu Pak gitu. Tuh, penengah sebagai wasatiyah lah, tengah gitu. Kan masa kita berantem terus Pak gitu kan, satu sama lain, masa nggak ada jurinya sih Pak, kayak petinju Pak gitu. Gitu Pak. Itu saja kalau menurut saya sih, saya berpikir sebagai referensi Pak. Kalau untuk sampai ya itu kan pendapat sendiri ya Pak ya. Kalau saya sih sebagai referensi, tapi saya nggak menafikan tentang masalah itu Pak gitu maksudnya. Yang saya masalahnya, yang saya masih bingung sampai saat ini, itu kan masih bingung. Yang saya ambil dari referensinya, ya kenapa sih gitu cepat tersulut amarah gitu kalau perbedaan itu gitu. Ujung-ujungnya berantem Pak gitu. Itu yang saya, kenapa gitu, padahal kan cuman ya beda doang gitu kan, kenapa jadi berantem gitu. Ya, kan itu. Ya Bang Ilyas, jangan marah-marah Bang Ilyas. Jangan marah-marah. Kira mau marah-marah. Iya, sekarang fenomenanya kayak gitu ya Bang Ilyas. Ini jadi pertanyaan kemana-mana. Ada lagi ya fenomena yang terjadi mungkin seperti itu, banyak faktor ya. Mungkin ada yang mau nambahin dah tuh, boleh Bang Ilyas nambahin. Tapi gini ya, perbedaan gesekan apapun di Indonesia, kalaupun itu masih melebihi batas, saya anggap itu baik-baik saja dan tidak masalah. Apalagi di lingkungan NU ya, karena kita sudah terbiasa dengan berbeda pendapat. Di pesantren ada lembaga ada Basul Masail, di ruang lingkup itu ada LBM. Saya kan termasuk orang yang ikut LBM, lembaga Basul Masail, makanya sering beda, tidak masalah. Masalahnya begini Pak, gesekan apapun di Indonesia, saya anggap itu baik-baik saja. Bahkan sampai demo dan sebagainya, saya anggap itu tetap baik-baik saja. Walaupun katakanlah dalam tanda kutip ada salah ya. Tapi saya menganggap itu baik-baik saja. Kenapa? Coba saya melihat perbedaan pendapat di Timur Tengah. Oh itu sampai perang itu. Sampai menghalalkan darahnya itu. Saya melihat di Irak bagaimana. Saya melihat di Suriah sekarang bagaimana. Itu kan karena pendapat. Itu alhamdulillah Indonesia ini Pak ya, Muhammadiyah beda itu sama beda pendapat sama NU, beda pendapat sama Salafi Wahabi. Itu alhamdulillah tidak ada tergesekan sampai bunuh-bunuhan Pak. Alhamdulillah semua itu kita itu memahami ya sudah berbeda memang harus berbeda. Apa sampean anggap itu antar imam itu mereka baik-baik saja? Enggak. Apa mereka saling rukun? Ya enggak Pak. Ya enggak. Mereka saling mengotot dengan pendapatnya masing-masing. Dan itu tidak masalah, yang penting
ya sudah, jangan sampai bunuh-bunuhan. Ya sudah, jangan sampai terjadi yang di luar batas. Beda enggak apa-apa, sampean beda pendapat dengan saya, terus saya mengeluarkan hujah yang sampai sampean itu tersinggung, tersenggol, tersungging. Ya monggo enggak masalah itu. Itu memang udah manusiawi. Ya, jangan takut, enggak masalah. Pak Muiz, saya tersinggung dengan pendapat Anda. Ya monggo, sampai punya hujah apa? Saya punya hujah ini. Ya sudah, saya ambilkan hujah lagi. Itu sudah biasa di lingkungan pesantren LU itu biasa beda pendapat. Yang tidak biasa beda pendapat itu kan ya orang-orang baru ini saja. Beda pendapat sedikit ikut-ikut kayak Imur Temu, maunya wah gesek-gesekan terus. Ya, itu biasa saja, Pak. Beda pendapatnya biasa saja. Mangkel-mangkelan ya biasa, tapi setelah itu ya sudahlah. Ya sudah, gitu saja. Habis ini ngopi bareng ya Pak Muiz ya. Selesai ini ngopi bareng. Memang harus begitu, Pak. Sama saya bacakan tanya ya biar tahu. Di Al-Kahfi ayat akhir itu, saya enggak apa namanya saya baca. Alhamdulillah minasyaitonir nih. Qul hal nabikum bil aksarina amala. Siapa orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang hidup di dunia yang menganggap dirinya itu benar. Menganggap dirinya benar, yuhsinuna sun'a. Mereka itu rugi karena menganggap di dunia ini mereka paling benar. Tapi siapa mereka? Ini perlu sampean pahami ya. Siapa mereka? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang kafir. Bukan mereka itu orang NU, bukan mereka itu orang Salafi, bukan mereka. Jadi yang sesat itu orang kafir. Jadi tidak masalah sampai berbeda pendapat dan sebagainya merasa paling benar. Dalam ilmu ini tidak masalah. Tapi kalau sudah dalam akidah tidak ada yang paling benar, salah dan benar gitu saja. Jadi monggo, kita terbiasalah beda pendapat. Saya beda pendapat dengan Pak Nagat Punadi, berbeda pendapat sama nah, ini memang tidak masalah. Apalagi kita punya musoke, siapa? Pak Dinil. Tidak masalah nanti kalau kita ada salah ngomong, salah referensi, kan dibetulkan sama beliau. Nah, maksud saya kita terbiasa di ruang lingkup seperti ini beda pendapat. Nanti kalau kita sudah di masyarakat beda pendapat, tidak masalah. Tidak harus gesek-gesekan, tidak harus teriak-teriak, takbir di jalan dan sebagainya. Gitu loh. Ya, monggo. Oke, makasih. Mungkin kata penutup dari ada lagi penyampaian dari teman-teman yang lain? Ada Novianti, Ayu, atau mungkin kayaknya karena udah ini ya nanti bisa kita alihkan ke dosen pengampu. Mungkin kalau dari kita penutup, yang penting selama kita punya dasar, referensi jelas, ya tahu sumber, kemudian itu yang penting kita berpegang teguh. Selama itu furu'iyah. Ya. Jangan lupa profesional juga dalam hal-hal yang demikian, bijak, ya bijaksana juga, tidak merasa paling benar, ya, dan lain sebagainya. Dan setelah itu, Alman. Ya, Siti Rahayu. Ada mau nanya masih boleh gak? Kayaknya udah agak larut nih Siti Rahayu. Nanti kita diskusi di grup. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja tutup. Oke, mungkin nanti setelah ini insya Allah penyampaian dari Pak Dinil. Kalau memang ada buka sesi pertanyaan lagi, nanti disampaikan. Boleh Ustadz, kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Ustadz. Sangat jelas, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama saya apresiasi awal yang baik ya Pak Muiz dan Salman untuk mengawali pertemuan perkuliahan perbandingan mazhab fikih. Akhirnya panas juga. Saya rasa ini tetap dipertahankan sampai akhir. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga nanti temanya bisa misalkan Pak Muiz versus Bang Ilyas misalnya gitu. misal. Nah, tapi itu bercanda ya. Saya mengapresiasi penuh ya teman-teman semuanya bahwa pembahasan tentang perbandingan mazhab ini saya sudah prediksi bahkan nanti yang perbedaan yang kita bahas itu akan mengerucut juga karena kita semua berasal dari berbeda juga, berbeda suku, budaya,
latar belakang, tempat ngaji, tempat majelis taklim yang berbeda, seperti itu. Lulusan-lulusan juga berbeda, tempat pendidikan juga berbeda, sehingga corak berpikirnya itu berbeda. Pertanyaannya, loh, kenapa berbeda terus? Ya, udah dari sananya memang perbedaan itu cenderung menimbulkan gesekan. Itu tentu ada gesekannya. Dan ini udah menjadi fitrah manusia, ketika ada perbedaan, tentu akan terjadi gesekan. Maka yang harus penting kita lakukan adalah ketika terjadi perbedaan itu, sikap kita merespon dari perbedaan itu. Apakah kita tersinggung? Tentu tersinggung. Lalu apa sikap kita? Apakah melampiaskan, membalas balik, atau menyerang balik, atau tetap bertutur sapa, tetap bisa bersilaturahmi dengan baik. Saya sangat bersyukur teman-teman di grup ini karena sudah mengenyam pendidikan. Tentu kedewasaannya, toleransinya sangat tinggi dalam menyikapi perbedaan pengajian atau corak teman-teman beramal ibadah. Namun kalau kita bandingkan dengan di luar sana, ini gesekannya cukup tinggi. Kalau saya lihat itu cukup tinggi. Misal kalau saya lihat di berita-berita, di TV-TV, tentang misalkan perbedaan antara maulid tadi, perbedaan antara kunut, seperti itu. Kalau untuk tataran kalangan pimpinan misalkan, pimpinan Persis, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, dan mungkin kita yang berpendidikan, sudahlah itu kan perbedaan, santai-santai aja. Tapi memang di akar rumput, itu memang gesekannya cukup tajam. Kadang itu memang, kadang tidak sesama tetangga, nggak bertegur sapa karena perbedaan itu. Ketika yang imamnya tidak berkunut, yang lain nggak mau sholat karena biasanya berkunut. Atau sebaliknya, seperti itu gesekan itu ada. Pertanyaannya apakah semua? Tentu tidak. Tentu ada karena memang tergantung pada tingkat pendidikannya. Makanya benar sebagai kita sebagai penuntut ilmu, bahwa cara yang terbaik untuk merubah mindset ya, untuk tetap bisa bersama, bergaul dengan baik, salah satunya dengan berpendidikan. Artinya bahwa kita memang harus cerdas, seperti yang dibilang oleh Bang Muiz tadi, bahwa kita memang harus cerdas seperti meniru sifat Rasul Watona itu. Artinya ada berusaha untuk menuntut ilmu, tidak menutup satu sumber referensi saja, kita bisa menerima banyak hal, sehingga apapun yang terjadi, kita bisa toleransi untuk itu. Seperti itu. Nah, itu respon saya. Yang kedua, teman-teman semuanya, berkaitan tentang pembahasan mazhab dalam Islam ini baru pembuka, ini baru kulitnya. Nanti next ke depannya akan ada pembahasan yang lebih pengembangan lagi tentang mazhab, tentang ikhtilaf, ya, yang akan bisa kita bahas dengan lengkap. Jadi diharapkan pada teman-teman semuanya mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Intinya yang ingin saya pesankan bahwa jika terjadi perbedaan, jika terjadi perselisihan, ya perselisihan pemikiran tentunya ya, bukan perselisihan hati. Perselisihan pemikiran, coba didiskusikan dengan baik. Caranya dengan apa? Dengan melatih, dengan banyak membaca lagi. Itu e-book yang saya berikan 1. Artinya itu sebagai pegangan dasar. Dan itu pembahasannya sangat simple dan sangat sedikit sekali. Anda bisa memperkayanya dengan bahan bacaan-bacaan yang lain. Bisa dari kitab-kitab, buku-buku yang Anda miliki sekarang di rumah. Atau dengan mengklik saja di Google aja, cari aja perbandingan mazhab, Anda bisa baca-baca lagi di ruang waktu gitu, di waktu lapang Anda gitu. Sehingga nanti diskusinya tidak hanya berputar kepada Salman, Pak Muiz, terus Mas siapa tadi? Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas, berputar pada triple kill itu aja. Jadi saya berharap memang saya tunjuk 5 orang penanya itu ya, Salman. Itu sebagai pembuka. Kedepannya mereka yang perempuan, yang lain, yang laki-laki harus bisa meningkatkan juga menjadi pembuka ruang diskusi. Saya paham betul Bang Muiz ini polanya
pola mengangkat semua kritis, karena Pak Muiz ini seperti itu polanya memang, dan Bang Ilyas juga polanya pola panjang, begitu juga Salman sebagai penengah. Saya ingin pola-pola yang baru dari teman-teman yang lain. Jadi next ke depan, pertanyaan tetap sama, 5, namun nanti diperkaya. Teman-teman harus berlatih bagaimana untuk menghangatkan suasana. Misal, anggap saja, ketiga triple ini nggak hadir di kelas ini, apakah diskusi ini hangat atau tidak? Saya nggak tahu. Misalkan Salman nggak hadir, misal berhalangan, hanya bisa off cam gitu. Bang Ilyas sedang tugas ke Papua Nugini misalkan gitu. Pak Abdul Muiz sedang ngisi ceramah, nggak hadir. Terus diskusi ini hambar. Itu saya jangan sampai terjadi seperti itu. Itu pesan saya. Oke teman-teman semuanya, demikian sebagai penguat saja. Next kita bertemu lagi. Sampai saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang hadir hari ini, absensi, presensi kehadirannya di kolom 2. Karena untuk pertemuan pertama sudah kemarin dibuka secara bersama, jadi kita sudah 2 kali pertemuan. Yang hari ini jangan lupa untuk presensi kehadiran di kolom e-learning, karena akan saya rekap otomatis. Demikian ya, Salman dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, kita tutup ya. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama berdiskusi, saling melengkapi, saling menambahkan. Nah, adapun kami dari pemakalah, Saudara Salman Al-Farisi dan Saudara Abdul Muiz, memohon maaf apabila ada kata-kata yang benar, tentu semuanya itu datang dari Allah. Apabila ada salahnya, tentu kami juga memohon ampun kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.